Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang saya sayangi, yang saya cintai karena Allah, kita bertemu kembali melanjutkan pertemuan kita di dalam rangka membahas menyangkut masalah lanjutan daripada pertemuan kita yang lalu. Baik saudaraku, lanjut saja. Masuk kita kepada inti bahwa dalam kehidupan di dunia ini kita meyakini tidak semuanya baik dan tidak semuanya juga jahat. Tetapi itu sudah menjadi suatu fakta, kenyataan sejak dari mulai Nabi Adam alaihi salam, ya keturunannya, sebagaimana dalam kisah riwayat bahwasanya ya, antara Habil dan Qabil itu sudah terjadi permusuhan gitu ya. Tetapi kita bukan bermaksud untuk mengelak daripada semua itu, tapi berlindung kepada Allah agar kita terhindar dari keburukan-keburukan yang ada. Yang intinya bahwasanya salah satu penyakit yang berbahaya yang bukan saja dia menyerang kepada anak-anak, tetapi dari mulai anak bayi, anak balita, bahkan sampai orang tua, itu ada disebut adalah penyakit ain. Dan penyakit ain itu benar adanya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abu Hurairah, ya, Sahih Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ainu haqqun, yang artinya kejahatan mata pendengki adalah benar adanya. Jadi penyakit ain ini di dalam hadis Sahih Bukhari, nomor hadisnya 2245. Jadi penyakit ain itu memang benar adanya kata Rasulullah. Apa sih penyakit ain itu? Nah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan bahwa penyakit ain itu adalah penyakit yang disebabkan tajamnya pandangan seseorang manusia yang diiringi dengan rasa iri, benci, hasud, dan lain sebagainya yang sifatnya kejahatan. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, an Aisyah radhiyallahu anha, qalat, amarani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam au amara ayyustaraqa minal ain. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkanku akan membaca ruqyah Al-Quran untuk menjaga diri dari kejahatan mata hasud. Jadi itu dulu ya saudara. Artinya kita disuruh untuk berhati-hati atas penyakit ain ini. Apa dampaknya ketika seseorang itu terkena penyakit ini? Salah satunya ada yang sifatnya dia lahir, yang bisa dilihat oleh mata. Ada yang sifatnya non lahir, ya. Maksudnya kalau lahir ini pernah terjadi di masa masih hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ke rumahnya Ummu Salamah, ya. Ternyata dilihat oleh Rasulullah seorang budak wanita dari Ummu Salamah itu wajahnya berbercak-bercak kuning dan ada juga berbercak hitam, ada berbercak putih. Maka Rasulullah mengatakan kepada Ummu Salamah bahwasanya
bacakanlah ruqyah untuknya, maksudnya untuk budak Ummu Salamah tadi, karena sesungguhnya dia terkena penyakit ain. Itu hadis riwayat Bukhari. Artinya apa? Bisa dilihat oleh mata kepala dan ada yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala. Maksudnya ketika terkena kepada anak-anak misalnya, bisa juga terkena kepada orang dewasa, itu berdampak kepada kurangnya tenangnya pikiran, terganggunya ya jiwa bisa terganggu, kemudian bahkan fisik juga bisa terganggu. Nah, oleh karenanya Rasulullah mengingatkan kepada Siti Aisyah, jaga dirimu, kata Rasulullah, dari kejahatan ain itu, maka ruqyahlah, berlindunglah kepada Allah melalui ruqyah, biar supaya terhindar daripada penyakit ain tadi. Ya, bagaimana cara untuk meruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini ada beberapa cara. Ya, salah satunya kita ambil contoh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap dia mau berbaring tidur, dia terlebih dahulu menyatukan kedua telapak tangannya seperti ini, lalu menghembusnya. Setelah dia hembus, lalu dia membacakan surah Al-Ikhlas, kemudian membaca surah Al-Falaq dan An-Nas, lalu kedua telapak tangannya ia hapuskan dari mulai kepala, muka, ya, bagian depan, lalu badan, mana yang bisa terjangkau oleh dia. Nah, jadi ini dulu, ya. Insya Allah kita lanjutkan di dalam pertemuan yang akan datang, bagaimana teori atau prakteknya, gitu ya. Prakteknya baik yang diajarkan oleh Rasulullah maupun Rasulullah perintahkan kepada Siti Aisyah juga untuk meruqyah saudaranya dan dirinya sendiri. Baik, demikian aja dulu. Tetapi yang jelas bahwasanya penyakit ain itu benar adanya, kata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, nomor hadis 2245. Demikian saja, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.